Bijak terapkan putusan MA. Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah bimbang. Biang keladinya, putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengubah tafsir syarat usia minimal calon kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada menyebut calon kepala daerah harus memenuhi syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Lewat putusan uji materi terhadap peraturan KPU atau PKPU nomor 9 tahun 2020 pada 29 Mei 2024, MA mengubah tafsir tersebut. Usia minimal yang menurut PKPU dihitung sejak penetapan sebagai pasangan calon dinilai MA bertentangan dengan Undang-Undang 10/2016. Untuk itu, tafsir diubah bahwa usia minimal calon dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah. Mata dan telinga publik kini mengarah ke KPU. Kebimbangan KPU tampak dari dalih hendak mengonsultasikannya dahulu dengan DPR selaku pembuat undang-undang. Ini berbeda dengan ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan menurunkan batas usia minimal Capres dan Cawapres pada 16 Oktober 2023. Putusan MK nomor 90/PUU-21 Romawi/2023 terbit hanya beberapa hari menjelang masa pendaftaran pasangan bakal Capres dan Cawapres dimulai pada 19 Oktober. KPU ketika itu langsung menerapkan dan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang bisa lolos dengan adanya putusan MK. PKPU nomor 19 tahun 2023 yang memuat ketentuan syarat usia bakal Capres dan Cawapres baru direvisi belakangan. Dampaknya jajaran Komisioner KPU Republik Indonesia mendapat sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hashim Asyari dan kawan-kawan terbukti melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran tanpa didahului dengan mengubah PKPU. Walau sudah terbiasa mendapatkan peringatan keras tanpa ada tanda-tanda sanksi berikutnya bakal lebih berat, kali ini ketua dan anggota KPU RI memilih berpikir lebih panjang. Mereka tampaknya ingin terhindar dari potensi sanksi serupa, sebuah langkah yang cerdas sekaligus tahu malu. Banyak kalangan mendesak KPU mengadopsi putusan MA baru pada pilkada berikutnya. Hal ini demi kepastian hukum sekaligus kepastian pelaksanaan Pilkada 2024 yang tahapan pencalonannya sudah berjalan. Terlebih, putusan MA tentang uji materi PKPU nomor 9/2020 yang diajukan Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda itu terindikasi begitu syarat akan kepentingan politik sesaat. Seperti halnya putusan MK yang melenyapkan penghalang bagi yang belum berumur 40 tahun untuk melaju ke kontestasi Pilpres, terutama Gibran Rakabuming Raka. Putusan MA dicurigai untuk memuluskan jalan bakal calon yang belum genap 30 tahun, terutama adik dari Gibran, yakni Kaisang Pangarep. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang pada pemungutan suara November mendatang belum genap 30 tahun itu sedang digadang-gadang sejumlah pendukungnya menjadi calon kepala daerah. Dalam perspektif berbeda, putusan MA lah yang bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada. Pasalnya, undang-undang itu berbicara tentang calon, bukan kepala daerah terpilih. Putusan MA juga membuat ketidakpastian hukum semakin tinggi karena waktu pelantikan belum ditentukan. Akan berbeda bila waktu pemungutan suara dipakai sebagai patokan penghitungan usia minimal. Tidak bisa dimungkiri, putusan MA nomor 23P/HUM/2024 sebagaimana putusan MK nomor 90/PUU-21 Romawi/2023 mencuatkan prasangka tentang intervensi tangan-tangan penguasa. Menunda pemberlakuan putusan MA bukan saja bisa dibenarkan karena tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai, melainkan juga
untuk menghapus prasangka-prasangka publik. Selanjutnya, kita mendesak Majelis Kehormatan Hakim MA dan Komisi Yudisial atau KY menyelisik dugaan politisasi putusan majelis yang diketuai Hakim Julius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi itu. Hilangkan kecurigaan publik tentang adanya praktek putusan pesanan di lembaga peradilan.